Gua sering banget dapat pertanyaan soal harga VGA. Banyak banget dari kalian itu yang nanya ke gua, "Bang, kapan harga VGA turun sih? Bang, kapan harga VGA bisa balik lagi ke normal?" Jujur kalau gua harus jawab pertanyaan itu, ya secara pribadi gua akan menjawab ya gua nggak tahu. Karena memang bukan gua yang menentukan harga VGA itu naik atau turun. Tapi karena banyak banget dari kalian itu yang nanyain tentang hal itu, kali ini gua nggak akan coba untuk menjawab secara langsung. Di video kali ini gua akan secara khusus, secara eksklusif, gua akan mencoba untuk menganalisa soal kenaikan dan penurunan harga VGA, dan gue juga akan bahas akankah ada kemungkinan bahwa si harga VGA card atau GPU tersebut bakalan turun di tahun ini. Apakah bakalan bisa balik lagi ke harga normal? Jangan skip video ini karena kali ini kita akan secara khusus membahas soal harga VGA card atau GPU card. Tapi sebelum itu kita putar dulu intronya cuy. Oke, jadi sebelum kita membahas akankah ada kemungkinan harga VGA atau GPU ini bakalan turun di tahun ini, tentunya kita juga harus tahu dulu apa sih penyebab dari kenaikan si harga VGA atau GPU tersebut. Jadi penyebab kenaikan dari harga VGA itu kan memang dia mengikuti hukum pasar ya. Teori hukum pasar itu seperti ini. Kalau supply-nya banyak, atau stok barangnya itu banyak, sementara permintaan pasarnya itu sedikit, maka harga si barang tersebut bakalan turun. Tapi begitupun sebaliknya, kalau supply-nya sedikit dan permintaan pasarnya banyak, maka harga barang tersebut otomatis bakalan naik. Jadi dari sini kita udah jelas ya, kita udah bisa ngeliat kalau si VGA ini harganya itu bisa naik sampai ke harga yang kita tahu sekarang ini lagi mahal-mahalnya banget. Ternyata penyebabnya itu nggak lain dan nggak salah lagi kalau penyebab kenaikannya itu adalah kelangkaan dari barang tersebut. Nah, kalau gitu siapa sih dalang di balik langkanya sebuah VGA ini? Ya, kalau itu gua yakin sih. Mungkin hampir semua dari kita pasti udah pada tahu lah ya siapa sih orang di balik langkanya sebuah VGA card ini. Jadi titik awal naiknya VGA card ini kan disebabkan karena naiknya harga sebuah uang digital yaitu Bitcoin, dan hal itulah yang menyebabkan banyaknya bermunculan para miners atau yang biasa kita sebut para penambang Bitcoin. Bayangin, di tahun 2012 harga satu keping Bitcoin itu cuma 5-7 dolar. Yang dimana kalau kita kalikan dengan kurs pada saat itu yang per 1 dolarnya itu cuma 9.000 rupiah, berarti harga per satu keping Bitcoinnya itu pada saat itu cuma di kisaran 45.000 sampai 63.000 rupiah pada saat itu. Tapi sekarang semuanya seperti berbanding terbalik ya, karena harga Bitcoin itu tahu-tahu bisa meroket. Bahkan di tahun 2021 kemarin, angkanya itu kalau nggak salah hampir nyentuh 1 miliar per satu kepingnya. Kalau nggak salah ada di kisaran 739 jutaan per satu keping Bitcoin. Itu di rupiahnya ya. Atau sekitar 51.000 dolar. Nah, jadi karena itulah, karena aktivitas nambang Bitcoin atau mining Bitcoin ini kan memang butuh sebuah VGA card yang mumpuni supaya bisa dapat cuan yang lebih gede lah ya, bisa dibilang begitu. Maka para miners ini atau para penambang Bitcoin ini saling memperebutkan VGA terbaik yang bisa mendukung aktivitas mining tersebut. Nah, karena saking banyaknya permintaan unit VGA card dari para miners inilah yang menyebabkan sebuah VGA card itu bisa langka sekarang ini. Jadi kita semua para gamers, animator, 3D artist, terus juga desainer mungkin, ya kita mau nggak mau harus ngerasain yang namanya kelangkaan sebuah VGA card yang bisa ngedukung aktivitas-aktivitas kita. Mau itu gaming, editing, terus juga desain. Yang gue sebut langka di sini sebenarnya bukan berarti langkanya itu sampai benar-benar barangnya itu nggak bisa banget untuk kita dapetin ya.
atau sampai barangnya itu bener-bener udah nggak ada lagi dan udah nggak bisa lagi sampai ke tangan kita yang bukan miners ini. Jadi yang gua maksud langka di sini itu mungkin seperti ini. Kalaupun barangnya itu memang ada dan stoknya itu ada, entah itu di tangan seller atau masih di tangan distributor, tapi kita mau nggak mau harus menebusnya dengan harga yang jauh lebih mahal. Bisa berkali-kali lipat di atas harga normalnya. Yang gua maksud langkanya itu yang seperti itu ya. Memang kondisinya seperti itu yang lagi kita alamin sekarang ini. Kita mau nggak mau harus bersaing secara harga untuk mendapatkan VGA-VGA tersebut. Bersaing dengan siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan sama para miners atau para penambang Bitcoin tersebut. Yang mana kita tahu kalau para miners ini ngebutuhin paling enggak sedikitnya 4-5 unit VGA card dalam satu aktivitas pertambangan Bitcoin. Itu masih termasuk dalam partai paling kecilnya ya. Belum lagi sekarang ini ada banyak banget perusahaan yang bergerak khususnya di bidang pertambangan Bitcoin yang tentunya mereka ini nggak mungkin dong cuma ngebutuhin 4-5 unit VGA aja dalam melakukan aktivitas pertambangan mereka. Kayak contohnya ada Bitmain, perusahaan pertambangan Bitcoin yang ada di salah satu daerah terpencil di Mongolia ini. Walaupun letaknya mereka ini bisa dibilang ada di daerah pedalaman ya, ada di daerah terpencil, tapi jangan salah, mereka ini merupakan salah satu industri pertambangan Bitcoin dengan fasilitas pengoperasiannya salah satu yang terbesar di dunia. Dimana kalau nggak salah mereka ini punya sekitar hampir 25.000 mesin tambang Bitcoin yang memproses Bitcoin setiap harinya. Kemudian ada juga Gigawatt, perusahaan yang berada di Washington DC, Amerika Serikat ini merupakan salah satu perusahaan mining yang didiriin sama salah satu engineer atau perancang perangkat lunak Microsoft, yaitu Dave Carlson. Kemudian contoh lainnya ada juga yang namanya Bitfury. Bitfury ini adalah salah satu perusahaan yang paling diuntungkan karena mereka bisa memanfaatkan kondisi iklim dingin alami di daerahnya untuk bisa sedikit meminimalisir biaya pengoperasian dalam hal mendinginkan mining rig yang mereka gunakan. Nah, jadi itu tadi sekelompok orang atau komunitas bahkan sampai perusahaan-perusahaan besar yang menjadi saingan kita atau menjadi lawan kita dalam persaingan mendapatkan VGA card atau GPU card yang merupakan sebuah hardware penting yang kita gunakan di aktivitas sehari-hari kita. Baik itu gaming, editing. Nah, jadi dari itu semua yang udah gua jelasin dari awal, kesimpulannya, kalau kita mau memperkirakan kapan sih harga VGA ini bisa balik lagi ke harga normalnya, maka kita juga harus pantau terus atau melihat dan menganalisa terus pergerakan harga dari Bitcoin ini. Karena memang hal inilah yang merupakan salah satu yang paling berpengaruh dalam naik turunnya harga sebuah VGA card. Nah, untuk itu pembahasan soal analisa pergerakan harga Bitcoin, kemudian kemungkinan turunnya harga VGA card di tahun ini bakal kita bahas di next video atau kita bahas di part 2 dari video ini ya. Karena durasinya udah cukup panjang dan di video ini kita juga udah bahas panjang lebar ya. Kita udah bahas soal penyebab naiknya harga VGA, terus kita juga udah bahas soal orang dibalik langkanya sebuah VGA card. Maka pembahasan terakhir kita yang bakal kita bahas di next video adalah analisa pergerakan dari harga Bitcoin tersebut untuk menentukan adakah kemungkinan bakal turunnya harga si VGA card ini atau mungkin nggak sih VGA ini bisa balik lagi ke harga normalnya. Kalau gitu, sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai, thanks for watching and see you next time.